Sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana kalau kondisi saham itu sedang turun. Saham yang sedang kita pegang itu harganya turun. Nah, langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama tuh kita bisa lakukan averaging down. Kita beli lagi sahamnya agar dapat harga rata-rata yang lebih rendah. Atau ada opsi kedua, yaitu kita jual rugi atau kita lakukan yang namanya cut loss. Jika memang fundamental perusahaannya atau kinerjanya memang menurun, jadi lebih baik di cut loss daripada rugi semakin dalam. Nah, sekarang kondisinya bagaimana nih? Kalau saham yang kita pegang itu harganya naik, sahamnya itu naik. Nah, kita sebagai investor apa nih yang harus kita lakukan? Apakah kita jual sahamnya karena memang lagi naik, atau ya kita diamkan aja? Atau justru kita beli lagi karena memang lagi naik nih, biar dapat lebih banyak. Nah, di video kali ini saya akan membahas saham naik, apa yang kita lakukan. Nah, video ini khusus untuk investor ya. Jadi saya tekankan ini untuk orang yang emang tujuannya yaitu investasi saham untuk jangka panjang. Seperti biasa, disclaimer terlebih dahulu. Oke, kalau udah dibaca, kita lanjut ya ke pembahasan. Di saat harga saham sedang naik, nah di sini mulai keluar nih jiwa-jiwa trader, jiwa-jiwa spekulan yang mungkin ada bisikan jual aja sahamnya. Mumpung harganya nih ya lagi naik gitu. Mumpung lagi profit, jual aja. Jiwa tradernya tuh mulai keluar, atau mungkin baca berita ya. Nah, di sini mungkin trader yang nonton kesal atau protes ya. Ya, kenapa emang kalau trader? Apakah salah kita jual beli saham, liatin grafik, mantengin harga? Ya sebenarnya nggak ada yang salah. Baik investor ataupun trader itu ada keuntungan dan kekurangannya. Saya udah pernah bahas di video ini terkait investasi atau trading. Mungkin bagi yang belum nonton bisa ditonton dulu nanti ya. Jadi intinya investor atau trader ya sama-sama ada untung ada ruginya. Tetapi memang di channel ini, di Paham Saham, video-video yang dibuat itu memang khusus ditujukan untuk kalian yang tujuannya adalah investasi di saham untuk jangka panjang. Jadi nggak melakukan jual beli, mantengin harga dalam jangka pendek. Jadi memang fokusnya itu untuk investasi jangka panjang. Sehingga ya kalau bagi trader yang nonton kurang srek ya mungkin bisa di skip. Jadi kita kembali ke pembahasan ya terkait harga saham naik. Lalu apa yang harus investor lakukan? Nah, di sini kita mungkin sedikit flashback dari video-video yang sudah saya pernah bikin. Pertama, lihat dulu aturan dasarnya. Perhatikan kembali bahwa investasi itu harus pakai uang dingin. Saya udah pernah bahas juga videonya, nanti bisa ditonton. Lalu aturan yang kedua itu, kalau tujuannya memang investasi, yaitu untuk jangka panjang. Dan saya pun juga pernah bikin videonya ya. Kesalahan investor saham pemula tuh apa saja? Salah satunya ya nggak sabaran atau nggak memikirkan jangka panjang. Jadi aturan dasarnya harus dipenuhi. Barulah kita masuk ke metode yang digunakan untuk investasi. Metodenya itu secara umum ada dua, yaitu yang pertama adalah DCA atau dollar cost averaging. Lalu metode kedua adalah metode pembelian secara lump sum. Yang pertama kita bahas adalah metode dollar cost averaging atau DCA. Nah, metode DCA ini juga saya pernah bikin videonya. Jadi bagi yang belum tonton bisa ditonton ya. Yang intinya dollar cost averaging adalah kita investasi saham dengan cara menabung secara rutin. Kita membeli sahamnya secara rutin, periodik. Nah, sewaktu harga sahamnya naik, lalu bagaimana nih kita yang DCA? Ya udah, nggak apa-apa. Tidak ada yang perlu kita lakukan, nggak usah pusing-pusing. Nggak usah FOMO pengen jual sahamnya. Fokuslah ke perusahaannya. Selama perusahaan tersebut terus bertumbuh, terus menghasilkan profit atau laba, dan prospeknya masih bagus, ya kita bisa lakukan pembelian rutin. Terus aja nabung secara DCA saham tersebut. Dan poin yang ketiga, selama perusahaannya rutin membagikan dividen, ya kita terus aja DCA. Di saat harga saham naik, ya nggak apa-apa.
Nah, bagi yang pengen tahu lebih detail hitungan DCA dan metodenya seperti apa, silakan ditonton video terkait dollar cost averaging. Saya sudah bahas secara detail. Jadi intinya, bagi kalian yang metodenya adalah dollar cost averaging dalam investasi, saat harga saham naik, ya udah nggak apa-apa, nggak usah pusing, fokus ke perusahaannya. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau yang metodenya metode pembelian secara lamsam? Terkait metode ini pun sudah saya pernah bahas, ada videonya. Bagi yang belum nonton nanti bisa ditonton ya. Yang intinya, metode pembelian secara lamsam itu adalah kita membeli saham, itu belinya banyak dalam satu waktu. Nah, sehingga bagi yang membeli metode lamsam ini, kalau saham yang sudah kita beli, kemudian harga sahamnya itu naik, nah apa yang kita lakukan? Sama seperti DCA tadi, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak usah FOMO, wah harus jual nih, atau harus bagaimana, santai aja. Nah, justru kita lakukan tindakan kalau harga sahamnya itu turun. Di saat harga saham turun, kita bisa nambah muatan atau beli lagi sahamnya, supaya semakin nambah di portofolio kita dan dapat harga yang lebih murah. Nah, untuk metodenya averaging down seperti apa, lalu perhitungannya seperti apa, silakan ditonton video terkait dengan lamsam. Di sana sudah saya bahas dan saya jabarkan secara detail terkait metode lamsam. Jadi intinya, bagi yang investasi metode lamsam, saat harga sahamnya naik, ya udah nggak apa-apa, nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah FOMO ingin menjual sahamnya. Karena ingat, fokusnya itu kan adalah investasi. Kita sebagai investor tuh investasi untuk jangka panjang. Jadi fokus ke perusahaannya, ke kinerja perusahaan, bukan ke harga dalam jangka waktu pendek. Nah, di sini akan saya beri gambaran bagaimana sewaktu harga sedang naik turun. Di sini contohnya saya pakai saham Bank BCA ya. Ini cuma contoh, bukan ajakan jual atau membeli. Nah, bisa kita lihat di sini harga saham BCA dalam 1 tahun terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat tahun lalu saat awal April 2022, harga saham BCA tuh ada di harga 7.750 per lembar sahamnya. Nah, kemudian beberapa minggu selanjutnya, beberapa minggu kemudian ya, harga saham BCA naik di harga 8.200 per lembar sahamnya. Nah, seperti pembahasan awal, di momen ini sebagian besar itu jiwa tradernya keluar, jiwa spekulannya merasa ini harganya naik nih, jual ya, lagi profit. Nah, harusnya kita jangan seperti itu. Walaupun beberapa waktu kemudian, bisa kita lihat ya, beberapa bulan kemudian, di bulan Juli, harga saham BCA itu mengalami penurunan jadi 7.000 per lembar sahamnya. Nah, mungkin bagi yang mindsetnya trader atau spekulan atau ya trading, itu pasti bakal ngomel. Apa gue bilang, jual kan kemarin pas harganya di 8.000, sekarang rugi kan lo. Ya cuma sekali lagi, ingat tujuan awal dan mindset kita. Kita di sini selaku seorang investor. Justru pas harga sahamnya turun ke 7.000, ini momen buat nambah muatan. Kapan lagi dapat saham bagus dengan harga murah kan? Karena ya bisa kita lihat beberapa waktu kemudian setelah Juli ya, di sini pada waktu bulan November itu harga saham BCA mengalami kenaikan, bahkan sampai dengan harga 9.000 per lembar sahamnya. Nah, kalau kita memang invest kan memang tujuannya jangka panjang, sehingga harga itu naik turun, ya wajar kita sebagai investor tuh akan mengalami harga naik turun dalam jangka waktu pendek. Tapi sebagai investor kita harus fokus ke perusahaannya. Makanya aturan dasarnya harus dipenuhi. Yang pertama tadi adalah pakai atau gunakan uang dingin, sehingga kalau ada naik turun harga, kita psikologisnya nggak terlalu terguncang karena kan pakai uang dingin. Lalu yang kedua, karena kita investor, investasi itu untuk jangka panjang, sehingga naik turunnya harga dalam jangka waktu pendek itu hal yang lumrah, yang normal akan terjadi. Nah, lalu selanjutnya metodenya, mau itu menggunakan metode yang menabung rutin, yaitu metode menggunakan dollar cost averaging, atau langsung beli langsung satu waktu yang banyak, yaitu metode lamsam, ya tidak apa-apa. Intinya sewaktu harga saham sedang naik,
ya nggak usah lakukan apa-apa. Fokuslah ke kinerja perusahaan. Selama masih baik, masih bertumbuh, memberikan dividen, ya udah kita tetap investasi di saham tersebut. Tetap santai lihat harga saham naik turun dalam jangka waktu pendek. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan saham kalian tuh naik, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Karena kita investasi untuk jangka panjang. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa juga untuk teman-teman tonton video terkait dengan dollar cost averaging di sini dan juga video tentang beli saham metode lamsam di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar kita paham saham.